Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Samroh, Rifa Haura, Brigita Tampi, Noni Aprilia, dan Aisyah Nasifah ingin membahas tentang peranan hukum adat masyarakat Dayak dalam menyelesaikan konflik untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian. Makna dan cakupan Pranata Adat di Kalimantan Tengah. Adat dan Pranata Adat di Kalimantan Tengah masih dilihat era kaitannya dengan pola hidup masyarakat asli atau indigenous people orang Dayak. Konteks masyarakat di Kalimantan Tengah tidaklah hanya didiami oleh orang Dayak, melainkan telah didiami oleh bergaya migran dari kota-kota lain di Indonesia. Dengan demikian, adat dan Pranata Adat sudah pasti mengalami perubahan dalam proses yang cukup lama, apalagi yang berkait dengan masalah hukum positif. Yang kedua, Pulau Kalimantan terbagi dua untuk wilayah Indonesia dan teritori Malaysia. Wilayah Pulau Kalimantan yang termasuk teritori Indonesia dibagi ke 5 provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Sejarawan Douglas Miles pada tahun 1976 yang menjelaskan bagaimana orang Dayak berkenalan dengan dunia luar kosmologi hutan dan sungai-sungai di mana mereka berdiam dan bagaimana pengaruh di luar. Kemudian perlahan-lahan membentuk pemahaman mengenai identitas Dayak itu sendiri. Orang Dayak dengan mendiami wilayah di sekitar hulu sungai dan mempunyai pola bertahan hidup dengan cara ladang berpindah, melakukan mode ekonomi tradisional dari masa ke masa. Mereka berdiam di suatu tempat dalam membentuk suatu komunitas, kemudian mereka berpindah lagi ke tempat atau hutan yang dianggap masih asri sehingga mampu menopang kebutuhan hidup masyarakat Dayak tersebut. Orang Dayak ras Melayu tua atau Austronesia, istilah Dayak dimaknai sebagai penduduk pribumi atau Kalimantan yang non-muslim. Menurut ahli Provisop membagi beberapa kategori integrasi orang Dayak. Integrasi penduduk atau pola pemukiman, integrasi politik, integrasi bahasa, integrasi seni budaya, dan integrasi oleh agama-agama. Dalam konteks integrasi penduduk disebutkan oleh Provisop bahwa faktor migrasi di masa lalu terkait dengan masih menyatunya wilayah Kalimantan Indonesia dan Kalimantan yang menjadi bagian teritori Malaysia. Faktor migrasi di masa lalu terkait dengan masih menyatunya wilayah Kalimantan Indonesia dan Kalimantan bagian teritori Malaysia. Secara kultural, mereka adalah satu. Penduduk Melayu tua yang dikenal dengan sebutan Proto-Malay atau Melayu mendiami wilayah pendalaman, sedangkan Melayu muda atau Deutero-Malay mendiami daerah pesisir atau hilir. Sekitar koloni-koloni orang Cina, semisal daerah Banjarmasin, sekarang Pontianak, Kuching, dan Kinabalu atau Kalimantan bagian Malaysia. Migrasi menyebabkan pembaharuan di antara Melayu muda dan tua. Pasca Orde Baru. Penguatan budaya Dayak melalui formalisasi adat Dayak ke dalam Majelis Adat Dayak Nasional MADN, Dewan Adat Dayak DAD. Upaya ini lalu diformalkan melalui Perda Nomor 16 Tahun 2008. Pada awalnya, inisiatif ini menjadi rekognisi aspek adat untuk mendorong pembangunan manusia, sebab berlangsung dalam ruang di mana orang Dayak tidak melihat dirinya sebagai korban melainkan survivor. MADN Strip DAD mempunyai otoritas untuk melakukan pelembagaan mulai di tingkat provinsi hingga kecamatan. Terdapat damang adat disandarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah yang diperbarui oleh Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 16/2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Peraturan daerah tersebut juga dikuatkan oleh Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 mengenai tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah di Provinsi Kalimantan Tengah. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 yang dilengkapi dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Surat Keterangan Tanah Adat atau SKT Adat yang kuasanya berada di tangan Damang Adat ini telah cukup lengkap. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 ini mengatur mulai dari persoalan kelembagaan adat atau pembentukan lembaga kedamangan, fungsi, kedudukan, tugas damang kepala adat, persoalan mekanisme pembentukan struktur organisasi atau pemilihan dan pengangkatan damang kepala adat, hak memilih dan dipilih, mengenai penyelesaian sengketa adat, dan jenis-jenis sanksi yang dikenakan. Sengketa adat di mana dapat diajukan pada kerapatan mart atau pembantu damang adat yang terletak di wilayah desa atau kelurahan maupun kecamatan. Pengaduan terhadap kasus adat ini juga mencakup aspek yang terkait dengan perselisihan di wilayah rumah tangga, misalnya perselingkuhan yang harus diselesaikan dengan membayar denda adat, singer, atau bentuk-bentuk sanksi adat lainnya. Penyelesaian sengketa ini berpijak pada metode musyawarah adat. Model penyelesaian konflik yang berjenjang, suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan di tingkat kerapatan mart atau led, perdamaian adat ini di desa atau di kelurahan, maka akan dibawa untuk diselesaikan di tingkat kerapatan mart led, perdamaian adat di tingkat kecamatan, sifatnya mengikat. Ada pula mekanisme sumpah adat yang diberlakukan jika ada suatu kasus yang sulit untuk dibuktikan. Dalam suatu kasus, maka pemberian keputusan adat pada pihak yang bersengketa akan menjadi pertimbangan bagi aparat hukum yang memang terlibat dalam penyelesaian perkara. Barangkali perlu ditelusuri sejauh mana aspek pemberian sanksi adat atau keputusan untuk menyelesaikan perkara secara adat ini akan overlap dengan mekanisme pemberian hukum dari ranah hukum positif. Tampaknya ke depan perlu diikuti bagaimana pelaksanaan Pergub Kalimantan Tengah mengenai SKT dengan tidak berpotensi konflik dengan aspek legal kepemilikan tanah lainnya. Hal ini disebabkan bahwa klaim terhadap SKT adat telah cenderung berpotensi konflik karena suatu individu atau kelompok atas nama adat Dayak dapat mengklaim kepemilikan tanah tertentu. Sementara ini, konteks pembangunan daerah yang syarat dengan investasi untuk perkebunan sawit juga telah menuai pertikaian antara orang Dayak versus perusahaan sawit. Di sisi lain, ada kecenderungan bahwa meningkatnya klaim akan tanah adat juga mendesak kepemilikan tanah dari imigran atau orang non-Dayak di perkotaan, contohnya Palangkaraya. Eksistensi Pranata adat Dayak merupakan pencerminan upaya masyarakat Dayak dalam menggali, melestarikan, dan mengembangkan budaya adat melalui penerapan adat istiadat dan hukum adat pada kehidupan masyarakat. Pemerintah juga memandang penting pengembangan adat istiadat ini karena dengan masih terpeliharanya adat istiadat berarti masyarakat masih menjunjung tinggi hukum adat yang ada di Indonesia. Karena hukum adat inilah satu-satunya hukum atau norma yang dimiliki oleh makna dan cangkupan Pranata adat di Kalimantan Tengah masyarakat Indonesia sejak dari dahulu kala. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan video pembahasan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.